Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Stikes. Nama saya Muhammad Erul Jaman dari Prodi Sarjana Keperawatan kelompok 4 Stasi. Tujuan saya kesini adalah untuk melakukan konseling KB. Tujuannya untuk meyakinkan atau memberikan informasi terkait pemasangan KB kepada pasien. Kalau begitu, anak saya yang ditanyakan adalah riwayat melahirkan, riwayat pemakaian alat kontrasepsi, riwayat kesehatannya, dan riwayat pernikahan. Saya lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu tujuan Bapak dan Ibu ke sini untuk apa ya Pak ya? Mungkin Ibu untuk mendapatkan informasi terkait dengan KB. Oh iya Bu ya. konseling KB. Oh konseling KB. Oh boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Ripa. Kalau Ibu? Ibu Amin. Baik, kita perkenalan dulu ya Pak. Bu, perkenalkan, saya perawat Ari, saya yang bertugas di Puskesmas ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang ya Pak ya. Ya. Tujuan Bapak kesini kan tadi udah dijelaskan Bapak untuk melakukan konseling terhadap KB. KB. Sebelumnya, apakah Bapak mengetahui atau Ibu juga mengetahui KB itu apa? Untuk mencegah kehamilan, Pak. Ya betul, untuk mencegah kehamilan. Baik, kalau begitu kan Bapak udah tahu ya, KB itu untuk mencegah kehamilan. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan kembali ya Pak ya, terkait tujuan terkait KB itu tersendiri apa. Tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit, apakah Bapak bersedia? Yang Kalau bersedia, boleh kita mulai sekarang aja ya Pak ya. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. kan kita apa? Langkah cuci tangan pada bisa kan ya Pak ya? Bisa. Ayo. Baik, sebelum dimulai saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu dulu ya Bu ya. Apakah Ibu udah kalau boleh tahu Ibu udah melahirkan berapa kali Bu? Dua kali ya Bu ya. Untuk pernikahannya pernikahan pertama atau pernikahan kedua? Kedua. Oh, kalau sebelumnya Ibu udah pernah melakukan KB atau alat kontrasepsi lain nggak? Belum. Terus Ibu mempunyai penyakit keturunan nggak? Atau riwayat penyakit? Oh, alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa mulai sekarang saja ya Pak ya. Medianya di sini ada lembar balik ya Pak ya. Kita mulai saja ya Pak. Ya, boleh. Nah, kita mulai saja ya Pak. Apa itu KB? Kita mulai ya Pak. KB adalah singkatan dari keluarga berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan KB adalah mencegah kehamilan. Alasan pribadi, menjarangkan kehamilan, membatasi jumlah anak. Ya. Nah, di sini ada manfaat KB ya Pak ya. Manfaatnya memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka, memberikan manfaat kesehatan non reproduksi. Lanjut ya Pak. Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada jenis metode pasca. Ada beberapa jenis apa ya tuh? Ada jenis metode KB pasca persalinan dan jenis metode KB pasca persalinan. Nah, ada yang non hormonal dan ada juga yang hormonal. Yang non hormonal ada kondom, terus ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Terus ada yang non hormonalnya progestin, pil, injeksi, dan implan. Ada kombinasi pil dan injeksi. Nah, ini bisa dilihat ya Pak ya, gambar-gambarnya Ibu bisa dilihat juga ya. Apakah ada yang ditanyakan Bu, Pak? Apa dilanjut saja? Lanjut saja.
Nah, di sini ada kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat mencegah kehamilan dan atau penularan penyakit kehamilan pada saat bersenggama. Cara kerjanya menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan atau ke vagina ibu ya Bu ya. Nah, di sini ada manfaat kondom. Manfaatnya ada tidak mengganggu produksi ASI, kemudian murah dan dapat dibeli secara umum. Terus ada keterbatasannya ya Bu ya. Keterbatasannya agak mengganggu hubungan seksual atau mengurangi sentuhan langsung. Terus malu membeli kondom di tempat umum. Biasanya kan kalau membeli kondom suka malu ya Bu ya. Kalau membelinya kalau ke Alfa atau ke Indo. Shopee sekarang ya. Ya di Shopee sekarang bisa sih. Selanjutnya ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan, terdiri dari bahan plastik polietilen. Ada yang dililit oleh tembaga dan ada yang tidak. Nah, cara kerjanya mencegah terjadinya fertilisasi tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril toksik buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Terus selanjutnya ada keuntungannya sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat, tidak mempengaruhi hubungan sosial, terus tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI ya Bu ya. Terus ada keterbatasannya diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Terus klien tidak dapat melepas AKDR sendiri Ibu ya Pak. Jadi tidak bisa lepas sembarangan, harus ke rumah sakit atau ke klinik lagi. Terus ada KB permanen ya. Di sini KB permanen sendiri ada tubektomi dan vasektomi. Tubektomi metode operasi wanita atau mau adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita. Waktu penggunaannya pertama idealnya dilakukan dalam 48 jam ya Pak ya pasca persalinan. Dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar. Kemudian jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, ditunda 4 sampai 6 minggu ya Pak ya. Ada sampai sini ada pertanyaan atau dilanjut saja? Terus di sini ada manfaat dan keterbatasan tubektomi. Di sini manfaatnya tidak ada efek samping dalam jangka panjang, kemudian tidak ada perubahan dalam fungsi seksual, dan keterbatasannya adalah harus dipertimbangkan dikarenakan sifatnya permanen. Kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanilisasi ya Bu ya. Iya. Ya, di sini juga ada. Terus kemudian ada vasektomi. Vasektomi metode operasi pria atau MUF adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara memproduksi fasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses
terproses fertilisasi penyambutan dengan ovum tidak terjadi. Jenisnya ada inisisi, vasektomi tanpa pisau atau VTV, dan waktunya bisa dilakukan kapan saja. Nah, selanjutnya ada KB hormonal. Terus di sini ada hormon progesteron. Terus adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesteron. Di sini ada pil, injeksi atau suntikan atau implan. Kemudian ada hormon kombinasi. Hormon kombinasi adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan kombinasi hormon mengandung hormon estrogen dan progesteron. Ada pil, ada injeksi atau ada suntikan juga, Bu. Ibu, pemaparan ininya udah selesai ya tentang jenis KB, terus ada manfaatnya, terus ada efek sampingnya juga. Kalau begitu, sekarang saya akan melakukan evaluasi ke Ibu. Apakah Ibu udah mengetahui sekarang KB itu apa? Nah, KB itu sebutkan. mencegah kehamilan ya Pak? Ya betul. Terus apa lagi? Ya, mungkin itu Pak. Ibu. Untuk penjelasan kehamilan. Ya betul. Nah kan tadi saya udah jelaskan jenis-jenis KB-nya. Sekarang saya mau nanya ke Ibu, apakah Ibu mau mengambil atau ya mau memilih KB yang seperti apa? KB suntik. KB suntik. Katanya Oh iya. Kalau Ibu udah yakin dengan pilihan Ibu boleh tanda tangan di sini untuk surat persetujuannya, Ibu ya. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, alhamdulillah. Nah cukup ya Pak ya, alhamdulillah. Kalau begitu Ibu, sehubungan sekarang kan di sini antriannya lagi penuh. Ibu besok bisa kesini lagi sekitar pukul 8 pagi aja. Tempatnya masih di sini untuk melakukan yang tadi Ibu pilih KB suntik ya Bu ya. Kalau begitu konsultasinya sudah selesai. Sampai bertemu lagi besok ya Bu ya. Kalau misalkan ada apa-apa bisa konsultasi lagi aja besok pas kesini lagi ya. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ya sama-sama.